Oke guys, saya mau share sedikit tentang apa yang saya pikirkan mengenai tiga konsep twin flame, soulmate, or karmic. Yang pertama, yes, saya percaya kalau setiap dari kita tuh mempunyai jodoh dan tapi mungkin lebih tepatnya tapi sih bukan dan. Saya ingin mengingatkan kembali dan saya selalu memberitahu ini kepada setiap klien saya kalau yang namanya jodoh itu bisa banyak dan lama tidaknya suatu jodoh itu tergantung dari kita yang menjalani. Oke, itu diterima dulu konsepnya. Terus yang kedua, saya memilih untuk tidak menglabel suatu ikatan hubungan antara kita dengan jodoh kita sebagai soulmate, twin flame, or karmic, karena saya percaya suatu hubungan ikatan antara dua manusia itu lebih bermakna dari suatu label. Karena suatu hubungan itu suci, suatu hubungan itu tulus, dan suatu hubungan itu berarti dan tidak bisa hanya diungkapkan dengan suatu label. Lalu setelah kita tahu dia soulmate, twin flame, or karmic, yang menjadi pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan terhadap ini dan what you gonna do about it, you know? Pertanyaannya coba kita ubah. Instead of is he or she my soulmate, twin flame, or karmic, menjadi bagaimana kalian akan menghubungkan, relate dengan hubungan ini, dengan koneksi ini. So how you relate to it. Dan yang saya yakini, terlepas dari label yang diberi oleh kaum komunitas spiritual, masing-masing dari ikatan perjodohan akan selalu ada karma yang dijalaninya, akan selalu ada namanya karmik gitu ya. Dan alasan saya tidak memberikan label untuk suatu hubungan karena saya tidak ingin saya tidak ingin kita memegang erat suatu hubungan yang toksik atau seseorang yang membuat hidup kita lebih susah hanya karena dia twin flame atau hanya karena dia soulmate. Karena jujur guys, hidup udah berat, hidup udah susah. Jadi jangan dibuat susah lagi lah intinya. Karena kita semua tuh berhak untuk bahagia, kita semua berhak untuk dihormati dan dihargai, terlepas dia soulmate kita atau twin flame kita. Dan intinya ikatan yang jodoh yang baik itu nggak akan melakukan terlalu banyak hal yang menyakiti kita, yang membuat perjalanan kehidupan kita tuh kayak tambah sulit, yang membuat terlalu banyak malam-malam yang diisi dengan tangisan, yang dengan kegalauan, yang membuat kadang kita kayak bertanya, kok kayak saya sendiri yang berusaha di sini, kok kayaknya saya terus yang dicampakkan gitu, kok kayaknya nggak pas ya. Mungkin ada timbul pikiran kayak, oh mungkin dia sudah ada yang lain, mungkin dia sudah jauh di sana gitu. Tapi apapun itu faktornya, kalau memang terlalu banyak red flags atau tanda-tanda yang gimana gitu yang nggak benar, and it simply mereka nggak bisa buat kamu bahagia dan malah menyusahkan kehidupan kamu, terlepas dia soulmate, twin flame, or whatever. Dan sudah cukup guys, sudah cukup. Oke, saya mau share sedikit di sini. Saya tahu saya orangnya private, tapi saya harap dengan pengalaman ini Anda bisa mengerti kenapa saya bilang begini, oke? Kalau Anda ingin menggunakan label, maka saya akan bilang, ya, yes, saya sudah bertemu dengan salah satu soulmate saya and I've met him. And it's a huge soulmate karena dia yang mengubah kehidupan saya in the best way possible, okay? Dia yang membuat saya percaya kalau masih ada lelaki atau maskulin yang berhati baik di luar sana. Karena saya sudah terlalu banyak bertemu dengan cowok-cowok mokondo, yang membuat saya bosan hingga saya hafal sendiri setiap gerak-gerik dan patterns yang mereka buat, yang istilahnya saya udah bisa buat buku tentang mereka gitu loh. Nanti kayak gini, nanti kayak gitu, nanti omongannya pun sama.
Dan ini yang menyebabkan saya menjadi detached dan kehilangan a sense of respect with masculine. But this particular man changed my life. Dia yang membuat saya percaya kembali, dan butuh waktu hingga saya sadar bertahun-tahun untuk saya sadar akan hal ini atas semua hal yang pernah saya alami. Is he my soulmate? The answer is yes. Okay, he is my soulmate. Are we together? No. Okay, kenapa kami nggak bersama? Karena sederhananya dia bukan jodoh yang tepat untuk saya. Terlepas apapun yang terjadi, dan terlepas seberapa besar saya ingin I just really want to just slap his face and kiss his lips and just say, will you marry me? And yes, for this one in a million kind of man, he is one in a million kind of man, okay? I will say it. Saya bukan wanita yang mengejar lelaki, malah saya sering dibilang, okay, heartless, passive aggressive, BITCH. Tapi untuk lelaki seperti ini, this is exceptional, okay? But it's not meant to be, karena situasi yang ada tidak mengizinkan, dan I'm okay with that. Saya tetap sangat-sangat bersyukur untuk apapun itu. Kalau memang ini jalan yang sudah harus saya tempuh, saya sadar alasan saya bertemu dengan dia mungkin memang benar, yang di atas, yang di semesta, apapun yang kalian percaya, yang di atas ingin menunjukkan kepada saya kalau tidak semua laki-laki itu sama. Tidak semua laki-laki akan terus menginjak harga diri saya dan tidak menghormati kehadiran saya. Karena that man, lelaki itu adalah lelaki pertama yang membuat saya menangis. Bukan karena kesedihan, tapi karena I'm genuinely happy. Not a fake shallow happy, okay, but it's a deep happiness from my soul. Dan saya sadar selalu ada alasan dan tujuan tertentu bagi kita dipertemukan dengan seseorang, dan itu tidak sesempit atau sedangkal dengan sebuah label aja. Saya akan cerita sedikit tentang lelaki ini, okay, if you don't mind. Dia lelaki yang gak terlalu banyak ngomong. Dia gak perlu berlutut satu kaki dan mencium tangan saya. Dia gak perlu ngomong janji-janji kosong tanpa arti gitu. Dia gak perlu mengambil gitar dan bernyanyi untuk saya. Cause I've been there, I've done that, you know. Tapi cukup menarik tangan saya dan bilang, saya punya kejutan untuk kamu. Dan ini kejutannya, dan bertanya, apa yang kamu mau, apa yang membuat kamu bahagia. Itu yang dia tanya sama saya, what do you want? Dia lelaki yang sebenci-bencinya dia dengan lingkungan kerja saya, dan selalu berlari mendengar kata atau nama perusahaan tempat saya bekerja, tapi dia tetap hadir bagi sesuatu yang saya anggap penting, which is pertama kali itu my first public seminar. Dan 15 menit sebelum acara dimulai, tiba-tiba dia menelepon dan saya kaget banget. Dia bilang, saya di depan pintu gedung tapi saya gak bisa masuk. Itu saya menangis karena saya benar-benar shock. Karena pada awalnya beberapa minggu yang lalu saya mengundang dia dan dia bilang gak bisa karena dia ada acara. Tapi 15 menit sebelum saya presentasi menjadi pembicara, dia bilang saya ada di depan gedung. Jadi itu benar-benar menyentuh saya. Dan dia juga lelaki yang walaupun berbeda budaya dan agama, tapi tetap menghormati dan menghargai kepercayaan saya tanpa mengubah saya sedikit pun. Dia lelaki yang agnostik menuju ke arah ateis, tapi masih mau menemani saya mengikuti kebaktian agama berjam-jam lamanya. Walaupun dia keluar-keluar kayak bermain jalan-jalan di taman, tapi dia tetap kembali duduk di samping saya mengikuti, walaupun hampir ketiduran gitu ya. Bahkan untuk pekerjaan saya ini dia meminta saya untuk meramalnya tanpa saya menawarkan. Dia juga lelaki yang memberikan saya berbagai macam kejutan dan hadiah tanpa saya meminta atau mengeluarkan satu kata pun. Itu gak pernah, tapi dia cuma melakukan itu.
Dia juga tahu ketika saya frustasi atau burnout dengan pekerjaan saya karena I take my job too seriously. Tanpa berkata banyak, dia berlari keluar dan memberikan saya sebuah bunga and a box of chocolate. Oke, enough about him. Intinya, satu hal bagi kalian my dear feminine and my dear masculine friend, terlepas dengan siapa kalian berhubungan, entah dia soulmate kalian, twin flame, karmic, or whatever, saya nggak peduli dengan label ini, maaf. Yang saya pedulikan cuma 3 hal ini. Oke, yang pertama, tolong diingat baik-baik. Apakah orang ini bisa membuat kamu bahagia? Like benar-benar bahagia dari dalam hati kamu. Oke? Kedua, apakah orang ini menghormati, menghargai kalian dan menganggap kalau kehadiran atau sosok kalian itu penting buat mereka? Karena gak semua orang bisa itu. Ketiga, apakah orang ini ingin membuat kalian berkembang menjadi individu yang lebih baik lagi? Kalau iya, then please be with them dan jangan lepasin mereka. And untuk my feminine, kalian berhak bersama maskulin yang menghormati kalian dan tidak melihat posisi kamu di atas atau di bawah mereka, tapi di samping mereka. Karena kalian adalah bagian dari tulang rusuk mereka. Kalian berhak bersama lelaki yang gak memegang handphone atau bermain video games ketika kamu sibuk bercerita tentang hari kamu. Kamu berhak mendapatkan lelaki yang betul-betul hadir, yang betul-betul available, yang tulus dengan kamu, dan yang paling penting yang bisa memperlakukan kamu dengan benar. As simple as that. And for my masculine, kalian berhak mendapatkan wanita yang merupakan a true lady in the street and a freak in the shit. It's a bit dirty, I know, but it is what it is. Kalian berhak bersama wanita yang bisa merepresentasikan diri kalian di depan keluarga, teman-teman, sahabat-sahabat, dan lingkungan kerja kalian. Dan kalian berhak mendapatkan wanita yang membuat kalian akhirnya bisa bilang, damn, I don't know how I get her, but I'm proud to call her my only and one lady. Kalau ketiga jawaban itu enggak, then let them go. Let them go. Cut the ties. Ambil gunting sebanyak-banyaknya, potonglah semua hubungan itu, supaya yang lebih baik, yang lebih pantas untuk diri kamu, yang lebih patut untuk kamu pikirin pagi, siang, malam, itu bisa datang, bisa duduk dan hadir di samping kamu. Guys, saya benar-benar emosional, but I hope you get what I mean. See you. Bye-bye. High five.